Ya, analisa santuy kembali mengudara. Sebuah isu yang panas akan kita bahas di sini. Dan ini no editing ya, karena ini akan langsung gue upload. Ini ngebahas tentang isu panas. Jadi, gue baru cross check nih beberapa jam yang lalu soal Jordi Amat. Ya kan sempat ngeposting story dia tentang opininya dia, apalagi dia kan udah pengalaman bermain di Eropa selama lebih dari 10 tahun ya, di beberapa klub di Spanyol. Ada 3, Rayo Vallecano, Real Betis, sama Espanyol. Kalau pertama dia kan dia juga seorang Katalan Indonesia. Terus di Swansea, terus juga di CAS Eupen, terakhir klubnya dia yang sekarang. Dan dia juga udah pengalaman banyak, bahkan udah pernah berhadapan pemain sekelas Ronaldo, Messi, Ozil. Tuh bisa dibilang udah jadi hari-harinya dia di Eropa kayak gitu. Dan dia termasuk pemain dengan sapuan tackle yang cukup bersih loh. Dia jarang melakukan tackle yang benar-benar menyerang langsung kaki lawan. Hebatnya itu Jordi Amat di situ. Dan STE sangat menginginkan dia untuk jadi bagian di timnas, terutama dia punya darah keturunan Makassar, dari keluarganya keturunan Raja Bugis salah satunya. Ya, yang jadi masalah adalah dia kan baru terakhir nolak tawaran dari Panathinaikos. Itu lumayan loh, klubnya Cyrus Margono, walaupun dia masih di tim B, 600.000 euro tawaran gajinya, tapi ditolak katanya sih. Dan itu agennya juga udah nolak. Dan gue bilang, itu gue menyayangkan sih. Maksud gue tuh, Panathinaikos, lu baru kemarin juara Piala Yunani, lu udah masuk Europa League, lu bisa masih main di Eropa, men, masih bisa main di kompetisi Eropa, dan lu tolak. Dan dia, kabar terakhirnya, dan ini jangan kaget ya teman-teman, dia katanya udah nerima pinangan JDT, Johor Darul Takzim, si klub nomor satunya Malaysia saat ini. Yang gue pandangan di sini, gue bukan mau kayak ikut mengkonfrontir soal ini ya. Memang pindah-pindah klub itu kan urusan pemain dan agennya, tapi yang gue mau lihat di sini kan track record juga. JDT kan, Johor Darul Takzim ini kan klub baru yang akuisisi juga dari salah satu pengusaha di kota Johornya sendiri, namanya TMJ, Tuan Tungku Muda Johor lah gitu, TMJ namanya, TMJ. Nah, ini yang jadi masalah. Si TMJ ini pemiliknya itu udah ngumumin berapa jam yang lalu bahwa Jordi Amat kalau udah selesai paspornya dia akan datang ke JDT. Dia dan keluar. Gue bilang, what the fuck is this? Ini kekacauan dan udah kisruh loh. Di saat kita baru tadi udah sempat kalah, Bali United kalah sama Visaka, terus baru kita tuh sembuh lukanya oleh PSM menang lawan Tampines. Ini kita dikisruhin sama berita Jordi Amat. Dia ini salah satu aset terbaik Indonesia saat ini dan mau diambil sama JDT. Ya, kita tahu kan hubungan Malaysia dan Indonesia nggak baik, dan kita sebenarnya dulu pernah ada pemain yang Indonesia pernah main di JDT itu kan si Syahrian Abimanyu. Sekarang dia main di Persija. Cuman kalau nggak salah dia menit bermainnya juga minim kan, sampai dia dipinjam ke Newcastle Jets. Yang gua kecewanya adalah kenapa lu dinaturalisasi dengan pengalaman lu di Eropa dan dengan harapan lu bermain di Eropa. Berapa bulan lalu Jordi Amat sempat ngomong, Pak Hasani sempat ngomong di Transfermarktnya kan dia nilainya masih terlalu tinggi untuk untuk klub-klub Indonesia, bahkan untuk ASEAN. Tapi kok ini berani loh, dan katanya sih setelah melepas satu pemain asingnya, mereka mau masukin Jordi Amat karena kan Liga Malaysia punya jatah 5 pemain slot non ASEANnya kan 5 nih. Pemain asingnya jatah slotnya kan 5. Itu udah 1 hilang. Mereka mau masukin. Nah, gue bilang ini udah ini sih kalau dibilang kalau sampai terjadi ini kerugian besar buat kita. Kita menyerahkan aset terbaik ke tetangga negara lawan, yang menurut gue ini akan jadi bumerang kalau sampai Jordi Amat bermain di JDT. Mungkin dia akan berprestasi di ACL, bisa lah mungkin aja berbicara jauh, bahkan bisa melampaui klub-klub Korea Selatan dan klub-klub Jepang, bahkan bisa menyaingi klub-klub Qatar dan Arab Saudi, bahkan Iran. Tapi balik lagi, ini Jordi Amat ini dengan umur masih 30, dia masih punya value besar untuk bermain di klub yang Eropa yang masih ada value-nya. Dan Yunani itu sebenarnya bukan negara jelek loh.
juara Eropa 2004 ini, walaupun memang sekarang lagi keuangannya lagi sangat krisis kan negaranya, tapi Panathinaikos masih berani nawar 600.000 euro yang istilahnya udah dekat dengan margin gajinya Jordi Amat yang 1 juta. Seharusnya ini bisa diterima, tapi Jordi menolak. Dan ya gue sih kecewa sebenarnya, tergolong kecewa dengan apa yang dilakukan oleh agennya juga dan Jordi Amat memilih seperti ini. Ya kita tuh juga nggak bisa, kita pokoknya jangan menyumpahi yang macam-macam ke Jordi Amat, dan jangan sampai kita menyerang dia secara personal kan, repot juga ntar kalau sampai nyerang secara personal, kitanya yang bakal dicari PSSI juga. Tapi intinya adalah ya apapun yang terjadi untuk karir Jordi Amat ya kita berharap yang terbaik aja. Ya gue nggak bisa ngomong banyak juga, apapun sebenarnya keputusan belum final ya, karena Jordi Amat sendiri belum buka suara, belum buka suara termasuk sama agennya, karena ini yang masih ngomong dari pihak TMJ. Kalau baru pihak klubnya yang baru ngomong, ini ya kita sih masih ngawang-ngawang sih, kita masih berpikir kayaknya nggak mau, kayak ini mereka sengaja, ini media Malaysia kan tahu, mereka tuh kan tahu kalau Indonesia tuh paling sebel sama Malaysia, jadi mereka mungkin mau manas-manasin. Gue bilang mungkin ini cywarnya JDT. Kalau ini memang cuman sekedar cywarnya JDT, ya lo emang berhasil sih bikin kisruh di Indonesia. Tapi kalau Jordi Amat udah bilang dia mau stay di Eropa, nggak ada pilihan. Tapi kalau ditanya ya, kalau misalkan di Eropa nih, dia sempat ditawar sama gue, ada kenalan agen, bukan agen sih, dokter langsung dari dokter langsung yang nangani doping dari FIFA, namanya Dokter Arya Pradana Budiarto. Dia tinggal di Rusia, dia punya banyak kenalan rekanan klub-klub di Rusia, dia udah coba nawarin berkali-kali, termasuk sama Alexander Talpes. Tapi karena sama Alexander Talpes kan pembicaraan terhenti karena agennya Jose menolak, bukan nggak percaya sih dengan gaji segitu. Jadi ya gue juga termasuk yang kaget juga dengan dengan penolakan Jordi Amat untuk klub Panathinaikos itu. Ya bisa dibilang gue harus akui, mungkin Jordi merasa bahwa dia kan sudah dekat dengan naturalisasi, dia pengen kayak lebih dekat dengan negara Indonesia, mungkin dia milih untuk main di Malaysia paling terdekat. Cuman gue bilang ini akan berdampak pada kualitasnya dia kan back terbaik istilahnya ya, udah pernah ngelawan Ronaldo, ngelawan Messi, terus tiba-tiba dia turun mainnya di JDT, walaupun di sana ada bekas pemain Udinese ya, si Fernando Forestieri sama si Natso Insah yang sempat yang jadi binaan akademi Valencia Paterna. Tapi tetap beda jauh lah, apalagi ya tau lah kualitas Liga Malaysia tuh masih so-so lah, bahkan timnasnya pun masih sekarang udah kalah di bawah kita. Jadi kita rugi, maksudnya harusnya kita dapat pemain yang punya level kompetitif tinggi, justru malah sekarang mainnya di selevel Liga Malaysia. Gue bilang ya sangat disayangkan sih untuk pemain yang masih berumur 30-an 30-an awal seperti Jordi Amat bermain di Liga Malaysia. Tapi ya kita lihat saja nanti, karena Jordi kan belum buka suara soal keputusan dia bakal bermain di mana. Apalagi kan transfer window Eropa baru dibuka nih 10 Juni kemarin, terus juga kalau nggak salah Rusia juga udah buka 20 Juni kemarin. Kita masih nunggu sih bakal seperti apa keputusannya. Kalau misalkan Jordi Amat masih tetap stay di Eropa, ya kita dukung. Tapi kalau akhirnya dia memilih berlabuh di JDT, ya kita harus terima, karena itu hak dia juga kan memilih. Kita kan nggak bisa dong merongrong atau menodong Jordi Amat untuk tetap main di Eropa kalau dianya juga sendiri udah nggak ada hati main di Eropa. Ya kalau bisa ya, kalau gue sih karena udah terproses kayak gini, gue rasa ya lanjutin aja naturalisasinya. Tapi ya kita jangan, yang penting dilanjutin dulu. Kita punya Jordi Amat itu udah bagus banget dan dia mau untuk membela Indonesia. Kalau sampai gara-gara masalah ini Jordi Amat juga bisa sakit hati sama supporter, sama PSSI juga. Jadi kita tenangin kepala dulu, tenangin pikiran, hati, perasaan, jangan sampai kebawa. Ya kita yang terbaik aja lah untuk Jordi Amat. Apapun nanti pilihan karirnya dia, pokoknya dia harus memberikan yang terbaik lah sebagai pemain keturunan Eropa. Dia harus memberikan yang terbaik.
Ya kalau memang akhirnya dia memilih di JDT ya udah kita tetap dukung. Yang penting dia bisa bermain di level yang, bahkan ini kan JDT kan main di ACL kan, di Champions League Asia, jadi ya tetap didukung lah, istilahnya masih ada representasi Eropa representasi Indonesia di Liga Champions Asia, karena kan kita nggak ada jatah ke Liga Champions Asia di tahun ini. PSM dan Bali kan main di AFC Cup, jadi ya kita dukung. Kalau dia keputusannya di Eropa, misalkan dia main di klub promosi La Liga, ya it's good, dalam artian dia bisa dapat sebelum proses naturalisasi selesai, jadi dia nggak akan dapat perlakuan diskriminasi di Spanyol, karena dia masih tetap dianggap sebagai orang Spanyol sebelum resmi dinaturalisasi di Indonesia. Kalau misalkan dia memilih untuk stay di Eropa, pokoknya kita tunggu aja deh terbaiknya apa untuk Jordi Amat. Kalau Jordi Amat sudah membuka suara, dia sudah ngasih tahu tujuannya, ya kita dukung, intinya tetap kita dukung. Jangan sampai berkoar-koar tolak naturalisasinya, cancel naturalisasi. Kita nggak bisa berpikir sepanas itulah. Itu pemikiran orang yang dengan hati yang panas. Kita tetap harus berpikir dingin. Ya paling nggak, kalau masih ada, walaupun masih tinggal 1,1% harapan untuk Jordi Amat stay di Eropa pun, ya kita tetap harus berharap aja, berdoa yang terbaik. Itu aja sih intinya. Udah cukup dari gua. This is no editing, analisa santuy. Langsung gua upload, besoknya mungkin akan dimuat di YouTube gua. Jangan lupa komen, like, dan share. Kita berbagi bersama tentang sepak bola lewat pandangan-pandangan yang lebih umum dan lebih unpopular. Thanks for watching.